Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Mahadika dari kelas 04 PPLE 004. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah jaringan di dalam AWS untuk bisa menginstalasi VM, membuat jaringan pribadi, membuat subnet, membuat internet gateway, dan menentukan jalurnya. Oke, langsung masuk saja ke dalam AWS. Yang pertama kita akan login. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke menu VPC, Virtual Private Cloud. Nah, di sini kita akan membuat jaringan pribadi kita, membuat jaringan kita sendiri agar kita yang menentukan dari segi IP private, dari segi traffic, jumlah IP yang ingin digunakan, dan kita nanti akan membaginya, lalu akan membagi dan menentukan jalurnya. Oke, kita masuk ke bagian your PPC. Lalu kita akan create PPC-nya. Nah, di sini untuk name tag-nya saya akan mengisi dengan nama PPC 01. Di sini option bebas mau nama apa aja. Nah, di sini untuk IP version 4-nya saya akan menggunakan kelas C dengan prefix 27 karena VM atau instance yang akan saya buat tidak banyak, jadi 27 itu cukup sih, karena dengan total IP 32, lalu nanti akan saya bagi menjadi dua, 16 untuk saya akan subnet. Oke, kita masukkan IP private kelas C. Saya menggunakan segmennya 90.0, prefixnya 27. Oke. Kita create. Di sini PPC ini kita akan membuat jaringan kita sendiri ya. Lalu kita akan menentukan jalurnya agar mendapatkan internet. Oke, kita masuk ke subnet untuk pembagiannya, pembagian IP. Karena kan total saya menggunakan prefix 27, jadi total 32. Dua IP-nya itu dibagi untuk apa namanya? Network address sama gateway. Oke, kita create. Untuk PPC-nya kita pilih PPC yang tadi saya buat, yang sudah saya buat. Di sini untuk namanya masukkan saja subnet 01. Nah, untuk zonanya ini saya akan menggunakan zona yang subnet 1, saya akan menggunakan 1A. Nanti akan mendapatkan IP public kelas A. Nah, di sini saya akan menggunakan 192 dengan prefix 28 ya, karena saya akan membagi dua. Untuk subnet 2-nya saya masukin dengan nama subnet 02. Dan untuk zonanya saya masukin kelas B. Dan untuk IP private-nya saya akan gunakan prefix 28, sininya 16. Oke. Jadi dari IP private dari 0 sampai 15
itu akan mendapatkan IP public Southeast kelas A 1A, dan untuk IP private dengan dari 16 sampai 32 akan mendapatkan IP public kelas B. Southeast 1B. Oke, create. Oke, jika subnetnya sudah dibuat, kita masuk ke internet gateway, lalu kita create. Kita buat dengan nama IGW01 saja. Oke, kita create. Ini adalah jalur ya. Nah, the following internet gateway was created. You can attach. Nah, kita harus attach nih ya, wajib biar mendapatkan internet. Lalu kita pilih PPC-nya yang 01. Jadi tuh PPC yang tadi 01 tuh langsung kita arahin ke agar mendapatkan internet. Oke, lanjut masuk. Nah, di sini kita masuk ke routable. Gunanya routable itu untuk menentukan jalur dari kita create. Kita menamakan RTB 01. Nah, PPC-nya itu yang mana? Yang 01. Oke, kita create. Nah, di sini di roots-nya kita tambahkan IP 0000. Ini semua ya jadinya ya. Jadi tuh nanti biar dapat internet, pilih internet gateway, lalu pilih IGW01 yang sudah kita buat. Save. Di subnet association kita harus ngefilter juga di sisi subnetnya. Kita centang, pilih save. Nah, di sini udah dapat internet ya. Karena kita sudah bikin PPC, terus subnetnya juga ini sudah kita buat. Internet gateway dan routable-nya sudah. Lalu kita masuk ke bagian security group. Security group tuh gunanya untuk apa? Untuk agar akses yang masuk ke VM kita yang nanti kita buat bisa kita tentukan. Jadi nggak semuanya bisa masuk. Kayak contoh misalnya SSH atau HTTPS itu kalau untuk web. Kalau untuk apa namanya ngeremote itu SSH itu kita harus whitelist IP-nya, dan untuk connect database harus di whitelist juga port 33. Kalau MariaDB itu 33006, kalau Postgre itu 5432. Oke, kita create security groupnya agar bisa masuk ya. Jadi tuh VM yang kita buat orang nggak sembarangan bisa masuk. Ada beberapa port yang harus di whitelist demi keamanan. Di sini kita bikin dengan nama SGP01. Deskripsinya bebas, saya mau samain aja dengan nama. Untuk PPC-nya pilih PPC yang 01 karena PPC yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk outbound-nya kita pilih alt traffic karena itu dari server ke internet keluar. Jadi kita bisa dari sisi server bisa mengakses ke semuanya kayak download atau apa, atau ngeremote atau apa sih, kayak connect database lewat SSH bisa. Dan untuk inboundnya baru kita harus whitelist agar lebih aman. Di sini yang pertama saya akan whitelist AliCMP untuk ping. Jadi semua orang bisa ngeping IP public yang nanti kita buat VM-nya. Terus yang kedua itu pilih SSH agar bisa kita remote dari segi virtual mesinnya, VM-nya.
Sebetulnya sih kalau 00 tuh jadi semua tuh bisa akses sebenarnya. Jadi tuh lebih 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 mudah karena port ini tuh wajib dipakai sih sebenarnya. HTTPS untuk website, HTTP yang ini HTTP sorry, yang keempat itu HTTPS. Dan yang terakhir karena saya nanti akan menginstal database dan web WordPress menggunakan Postgre, saya akan whitelist IP untuk Postgre. Oke, security group sudah dibuat. Lalu kita create. Oke, jika sudah kita masuk ke keeper. Di sini tuh keeper tuh kunci untuk nanti kita SSH harus ada kuncinya ya. Jadi itu lebih aman tidak menggunakan password. Kita masuk ke EC2 Elastis. Masuk ke bagian keeper. Nah, di sini keeper. Kita akan membuat kuncinya ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa SSH. Jadi itu kalau ada wajib ada kuncinya untuk SSH ke VM yang sudah kita buat nanti agar lebih aman. Saya namakan Mahadika. Pilih PPK untuk putih. Oke, create. Nah, di sini udah ke download otomatis ya. Ini jangan sampai hilang, wajib disimpan karena ini kuncinya ya. Kita nggak akan bisa uh, kalau kita udah nge-create VM, kita nggak akan bisa tanpa kuncinya tuh nggak akan bisa SSH. Oke, di sini sudah ya. Kita akan install instansnya, VM-nya. Oh, ini saya tadi sudah buat, sudah saya terminate. Kita akan buat baru ya. Masuk ke menu launch instance. Di sini nama bebas ya, mau nama apa aja. Saya akan menamakan project Mahadika karena saya nanti akan menginstal database. Saya akan instalasi dengan menamakan database. Dan OS-nya saya pilih Ubuntu karena saya lebih paham dengan Ubuntu. Nah, lanjut ke keeper, kita akan pilih yang Mahadika. Ini kuncinya ya. Jadi tuh kalau kuncinya tuh nggak boleh hilang intinya. Nah, di bagian network setting kita edit. Untuk divisinya pilih 01, subnetnya saya pilih 01 saja. Auto async public IP itu kita enable. Nah, untuk security groupnya firewall keamanan yang tadi sudah kita buat itu kita pilih SGP01 yang sudah kita buat. Dan untuk storage-nya saya taruh di 20 GB saja. Oke, jika sudah kita launch. Oke, sukses. Sambil menunggu IP public yang sudah kita buat. Masih pending ya. Kita buka putih untuk SSH ya. Oke, sudah running, sudah dapat IP public. Oke, kita copy IP publicnya, lalu masukkan IP publicnya.
Ini 22. Saya akan fontnya saya ganti jadi 22 biar lebih gede. IP-nya sudah masuk. Nah, di sini kita masukkan key pair-nya di bagian SSH, terus out, kredensial, masuk ke browser. Nah, kita cari kuncinya. Nah, jika sudah, kita open. Oke, sudah berhasil nih ya. Tep. Kita gedein. Oke, kita masuk ke bagian putihnya, Ubuntu. Untuk usernya Ubuntu ya. Wah, ada yang salah nih, sebentar. Reviews or key. Bentar ya. Bagian putih, masukkan IP-nya, kredensialnya kita masukkan. Oh, salah, saya masukin kuncinya salah. Ada di download. Maaf. Oke, open. Untuk ininya saya ganti 22 agar lebih besar. Oke, kita open nih ya. Masuk ke Ubuntu. Oke, sudah bisa. Nah, di sini kita, oh maaf, nggak kelihatan ya. Sebentar. Sini sudah berhasil ya, sudah berhasil di remote. Eh, Lihat dulu deh. Di sini kita masuk sudosu, lalu kita lakukan update dan upgrade. Upgrade ini gunanya apa sih update dan upgrade? Itu kita akan mengupdate dan mengupgrade package-package yang ada di Ubuntu. Oke. Nah, di sini sudah jaringan, sudah bisa update, sudah bisa upgrade nih ya, berarti sudah berhasil. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.